Video ini buat kalian yang merasa kalau misalnya haus akan validasi buat diakui sama orang-orang lain atau di sekitar kalian. Atau enggak, video ini buat kalian yang dimana punya temen atau enggak punya tongkrongan yang dimana dia itu suka banget buat ngutang. Nah, buat beberapa alasan tentunya nanti gue akan bahas, dan kalau misalnya kurang coba tulis di kolom komentar. Pastinya hal ini tuh sangat benar-benar bikin kita risau ya. Kalau misalnya teman-teman biarin orang-orang yang ngutang atau nggak satu tongkrongan kalian ngutang, kalau misalnya kalian peduli, tentunya teman-teman harus tegur. Karena apa? Karena hal ini tuh sangat bahaya banget buat diri kalian sendiri sebagai satu tongkrongan. Karena hal ini tuh nular guys ya, nular. Walaupun teman-teman itu udah punya tekad kalau misalnya teman-teman nggak mau ngutang, tapi kalau misalnya kalian dalam keadaan yang benar-benar terpuruk banget, nah teman kalian menghasut kalian buat ngutang, tentunya kalian akan tergoda. Beda lagi kalau misalnya tongkrongan kalian itu berbisnis atau enggak teman-teman kalian itu punya mindset yang jauh lebih baik dibandingkan mereka. Nah, kenapa sih masyarakat Indonesia itu demen banget ngutang ya guys ya? Bukan Gen Z doang, bukan Alpha doang, tapi milenial juga ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya kenapa sih warga masyarakat Indonesia tuh suka banget buat ngutang ya. Tentunya alasan-alasan ini itu umum yang kalian temuin dan umum yang kalian mungkin ada yang tahu ada yang enggak. Yang pertama tentunya masyarakat Indonesia itu budayanya konsumtif. Tanpa lu sadarin, kalau misalnya lu buka online atau enggak lu buka di TikTok, Shopee, Lazada, Blibli segala macamnya, itu kalau misalnya lu buka tentunya enggak semudah itu buat lu keluar dari platform itu sendiri. Kayak misalnya pasti ada satu atau enggak dua yang akan lo check out. Nah, ini khususnya ini buat perempuan. Kalau misalnya lu udah ngeliat kayak barang branded lagi diskon, barang-barang yang sekiranya itu lagi mewah, dan juga yang paling penting ada tanggal kembar. Tentunya ya siapa sih yang enggak tertarik atau enggak tergoda dengan hal-hal seperti itu. Dan kalau misalnya lu punya finansial yang bagus, pastinya lu akan benar-benar menjaga banget dari godaan itu. Nah, beda lagi kalau misalnya lu lagi nggak finansial bagus, kayak misalnya lu gaji lu nggak seberapa, terus pacar lu maunya ini. Nah, tapi lu nggak punya duitnya segala macamnya. Dan tentunya hal ini tuh pasti yang benar-benar bikin konsumtifnya ya gitu, kayak belanja online atau enggak branded, barang branded segala macamnya. Dan hal inilah kenapa jangan sampai dibiasakan buat teman-teman kalau misalnya punya cewek atau nggak punya tongkrongan kalian itu yang konsumtif. Karena kalau misalnya dia itu berani aja buat ngutang demi gengsinya, demi barang-barang yang dia inginkan, tapi belum semestinya belum didapetin karena gajinya belum cukup. Nah, ini bahaya banget karena ini bisa nular ke diri kalian. Yang kedua tentunya top up game. Mungkin di sini teman-teman punya teman yang dia di mana itu kayak benar-benar hobi banget buat main game. Sangat benar-benar banget kayak termabuk atau ya tersuka-suka atau ya pokoknya suka banget lah buat main game. Nah, saking sukanya yaitu pastinya itu kalau ada skin atau enggak ada event terbaru, dia itu pasti top up. Nah, pasti ada di satu momen dimana dia itu di PHK, di layoff, atau nggak gajinya itu kurang atau uangnya udah habis. Nah, ada event yang dimana atau skin itu sangat limited edition banget, atau bisa dibilang ya cuman ada di tanggal itu doang. Kalau misalnya udah nggak ada, udah lepas gitu, udah nggak ada lagi skinnya. Dan dia bahkan bisa rela-relaan kalau misalnya ngutang untuk beli skin di event tersebut. Nah, hal ini tuh mungkin teman-teman mikir kalau misalnya nggak mungkin dong bang ada kayak gitu. Nah, tapi tanpa lu sadarin itu banyak orang yang ngelakuin hal itu tanpa orang-orang ngepublikin hal kayak gitu juga. Makanya mungkin kalau misalnya lu lihat TikTok atau nggak Instagram, YouTube itu nggak ada. Tapi kalau misalnya lu sadarin di sekitar lu orang-orang yang suka banget main game itu pasti pernah ngutang buat top up game ya. Karena untuk skin limited edition atau enggak mungkin karena event-event tertentu yang nggak bisa terulang lagi. Dan hal inilah marketing dari sebuah game itu sendiri. Ini mana ngebuat lu biar lu itu bisa konsumtif buat beli diamond-diamondnya dan juga beli apapun itu yang sekiranya itu nggak bisa dibeli oleh poinnya. Yang ketiga, judul atau judi online. Nah, hal ini tuh pastinya udah sering lah kalau misalnya lu temuin, mau itu yang milenial ya terutama yang paling banyak ya. Yang mereka itu bisa dibilang rela ngutang atau demi ngutang buat ngelakuin judi online. Karena apa? Karena alasannya dia itu pernah untung,
ya mungkin untungnya itu 5 kali. Nah ruginya itu mungkin udah 4 kali, 5 kali. Biasalah kalau misalnya bandar pasti dikasih untung untuk awal-awal. Nah ketika udah rugi 6 kali 7 kali, tentunya dia tuh mau balik modal dong. Nah dia nih punya prinsip atau punya mindset kalau misalnya ya kalau misalnya gue udah 7 kali nih, nah pastinya gue akan untung nih. Cuman ya hal itu tuh akan terulang-ulang tuh sampai 8 kali, 9 kali, 10 kali. Ya udah, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana, ngutang sini. Nggak bisa bayar. Ya udah, ginjal lu diambil buat dijual di Kamboja. Pokoknya dan lain-lain itu banyak lah pokoknya lah resikonya. Yang selanjutnya yaitu gengsi. Ya, tentunya ini Gen Z sih kebanyakan ya. Yang mereka itu rela untuk kayak kredit iPhone atau nggak mungkin ngutang buat jalan-jalan atau nggak ngutang buat investasi padahal itu belum waktunya, atau nggak dia rela untuk ya bisa dibilang beli barang-barang branded biar bisa diakui sebagai orang-orang kaya padahal ya hidupnya itu sederhana aja gitu. Orang tuanya masih bingung buat besok makan apa, tiba-tiba anaknya itu mewah aja, tiba-tiba anak itu ya punya duit banyak aja. Nah nggak tahu kan, itu bisa dibilang mungkin negatif tingginya kalau misalnya dia itu ngutang ke teman-temannya yang dimana mereka itu lagi mungkin gajian atau nggak lagi dapat job segala macamnya. Nah kita nggak tahu. Yang terakhir tentunya banyak orang yang ngutang yang dimana mereka itu buat nyenengin atau ngebahagiain pasangannya atau ceweknya. Nah kalau misalnya udah beristri atau berumah tangga itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya lu masih pacaran, lu ngutangin untuk kesenangan dia atau kebahagiaan dia sesaat, nah ini salah banget. Dan kalau misalnya lu tanya, bang emangnya ada kayak gitu? Ada guys. Nah ada hal kayak gini tuh ada, dan bahkan gue sering banget nemuin hal-hal kayak gini. Dan biasanya dia itu umurnya itu kalau nggak 23, 24, 25 atau nggak 26. Nah kalau 27 itu udah jarang banget gue temuin. Tapi nah dia itu rela buat ngebahagiain cewek yang dimana itu belum tentu jadi istri nanti. Karena apa? Karena ya tadi mutualisme. Cowoknya itu ngasih barang ke ceweknya, ceweknya itu ngasih tubuh ke cowoknya. Ya ini tuh bisa dibilang hal wajar sih, karena hal-hal kayak gini tuh ya lu bisa lihat lah di sekitar kalian kalau misalnya kalian tinggal di Jakarta atau enggak di kota metropolitan. Tentunya ya pasti banyak juga teman-teman kalian yang dimana mengutang untuk kesenangan sesaatnya aja. Dia nggak mikir ketika utangnya itu tiba-tiba numpuk, ada yang nagih, ada debt collector yang datang ke rumahnya. Nah dia nggak mikir sampai sono guys, tapi dia mikir kira-kira gua bahagia nggak hari ini. Nah inilah yang sangat salah untuk perspektif orang-orang yang seperti ini. Nah kira-kira menurut kalian kenapa sih warga Indonesia itu suka banget buat ngutang? Coba tulis di kolom komentar, gue udah gak sabar banget bacain komentar kalian satu persatu. Semoga bermanfaat and see you next time, bye.